Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala alihi umuri dunya wadin amma ba'du. Ya, kembali lagi ya dengan saya Matsu. Oke, kita tema pertemuan kita kali ini yaitu melepas masa lalu agar tenang dalam kehidupan. Nah, di sini kalau kita bicara tentang masa lalu ya, semua orang itu tidak lepas dari masa lalu. Kenapa? Karena setiap perjalanan manusia itu ada tahap-tahapnya, ada fasenya, dan di situ pasti ada pengalaman, ada sesuatu yang memang membangun karakter seseorang, membentuk kepribadian seseorang, gitu ya. Kenapa? Kita perlu melepaskan semua masa lalu untuk tenang dalam kehidupan. Nah, di sini dalam kehidupan itu akan berjalan dengan semestinya ke depan. Kita tidak boleh untuk memandang ke belakang. Kita boleh flashback ke belakang, cuman di situ kita harus mengambil dari sisi positifnya. Jadi mengambil dari sisi baiknya apa yang bisa kita cerna di situ untuk kedepannya jauh lebih baik gitu daripada sebelumnya gitu ya. Terus bagaimana kita melepaskan masa lalu gitu ya? Yang pertanyaannya kan seperti itu gitu. Nah, sebelum kita mengulas lebih lanjut, kita lebih dalam untuk bagaimana cara untuk melepaskan masa lalu, ada beberapa yang saya bahas terlebih dahulu ya, seperti dari kata Imam Ghazali bahwa yang paling jauh adalah masa lalu. Nah, di sini kita bisa tahu ya bahwa dari kata Imam Ghazali tersebut kita tidak akan pernah sampai kembali ke masa lalu. Nah, karena semuanya udah kita lalui dan memang masa lalu itu harus kita jadikan sebuah motivasi untuk kedepannya untuk jauh lebih baik gitu. Nah, kita untuk memulai kehidupan yang baru kita harus bisa melepaskan masa lalu. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita harus bisa memahami diri sendiri dulu. Kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Kita harus bisa berdamai dengan keadaan untuk bisa survive, untuk bisa memulai sesuatu yang baru untuk jauh lebih baik gitu ya. Memang untuk memulai sesuatu itu harus dengan kerja keras. Memang sakit gitu ya. Memang sakit apapun itu yang kita lampaui, apapun yang itu kita jalanin. Cuman di situ nanti kita akan berjalan dengan enak dengan sendirinya gitu. Misal ini saya kasih contoh dengan masa lalu seseorang, mungkin dengan di dunia percintaannya yang begitu kelam dan disakiti oleh pasangannya, dan di situ kita harus bisa tahu ya, bisa memahami bahwa semakin kita menyayangi seseorang, semakin kita itu lupa, semakin kita itu akan lupa dengan harga diri kita gitu ya. Dan di situ kita harus paham, mencari pasangan pun kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Dan itu mungkin ada beberapa yang memang dapat kita kaji untuk bisa memilih pasangan dengan baik gitu ya. Dan kita harus bisa keluar dari zona masa lalu. Kita harus bangkit gitu ya. Kita harus bangkit, kita harus keluar. Sesakit apapun itu hati kita untuk menjalani, pasti kita harus akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Pasti ketika kita memulai kehidupan, ketika kita memulai yang baru, pasti akan bertengkar dengan pola pikir, bertengkar dengan isi kepala sendiri gitu ya. Dan caranya bagaimana? Caranya dengan cara mengikhlaskan. Nah, puncak apapun itu kita harus bisa mengikhlaskan. Masa lalu kita ikhlaskan saja, bahwa semuanya ini adalah skenario dari Tuhan. Kita dipertemukan dengan seseorang itu tidak ada yang salah. Tuhan pasti punya maksud tersendiri ketika kita dipertemukan dengan seseorang di masa lalu kita. Dan Tuhan itu pasti punya skenario yang baik ketika kita harus menerima keadaan bagaimana harus kita menjalaninya ketika di masa lalu. Dan di situ untuk kita tuh bisa lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita itu bisa berpikir jauh lebih baik, berpikir jauh lebih jernih untuk memikirkan kedepannya jauh lebih baik gitu ya. Dan memang semuanya itu perlu dengan tenaga ekstra, perlu dengan berbagai macam
kesedihan, air mata, dan itu pasti. Memang semuanya itu harus kita jalani dengan ikhlas, kita lakukan dengan semestinya, kita jalani dengan legowo lah kalau kata orang Jawa itu ya. Kita bisa menerima, saling menerima gitu ya. Dan memang di situ adalah puncaknya kita mengikhlaskan, itu adalah puncak kita menyayangi seseorang, kita menyayangi keadaan, kita menerima semuanya, dan itu adalah bentuk bagaimana rasa syukur itu akan hadir dengan sendirinya di diri kita gitu. Tadi yang pertama kita harus bisa mengikhlaskan, yang kedua berdamai dengan diri sendiri, terus yang ketiga ini memaafkan ya. Kalau kita bisa memaafkan semuanya, apapun itu, semuanya akan bisa jauh lebih baik ke depannya gitu. Dan bagaimana cara memaafkan? Ya ditekankan di dalam hati dan pikiran bahwa ya udah, semuanya sudah berlalu, semuanya itu adalah masa lalu saya, semuanya itu adalah hal-hal baik yang udah saya terima sebelumnya, akan saya terima dengan baik, dan saya memaafkan semuanya. Saya memaafkan keadaan yang pernah saya alami, saya memaafkan apapun itu yang dapat ditekankan dalam diri kita untuk kedepannya bisa belajar lebih baik, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam menyikapi sesuatu hal yang akan terjadi gitu. Kalau kita sudah bisa memaafkan, jadi kita itu rasa benci itu dalam diri kita akan hilang. Entah benci sama seseorang, benci sama keadaan, atau mau benci sama diri sendiri, itu nanti akan hilang dengan sendirinya ya. Dan kita akan bisa jauh lebih istiqomah ke depannya. Kita jauh lebih memahami bahwa nanti ke depannya harus begini, kita punya plan A, B, C gitu. Dan memang di situ harus kita pikirkan secara matang gitu. Dan semua manusia itu punya proses sendiri-sendiri ya dalam perjalanan hidupnya. Dan kita harus bisa berpikir ya, nggak semua orang itu sama dengan posisi kita gitu. Dan kita bisa menjalaninya itu jauh lebih bersyukur ya, bahwa semua itu pasti ada fase masa sulit, masa dimana kita keadaan yang memang sangat rumit, dan itu semua orang pasti mengalaminya. Dan memang kita harus bisa lebih menyikapinya dengan baik. Nah intinya itu bagaimana cara melepaskan masa lalu, yaitu dengan cara yang pertama adalah mengikhlaskan, yang kedua adalah berdamai dengan diri sendiri. Kita bisa memaafkan semuanya. Otomatis kalau kita bisa memaafkan, kita tidak membenci siapapun itu yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan sesakit apapun yang pernah kita alami, kita harus ingat bahwa kita pernah bahagia bersama seseorang yang pernah ada di masa lalu kita. Dan kita pernah merasakan senang ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memang jumpa kita di sebelumnya ya, yang memang itu adalah teman dekat, keluarga, bahkan orang-orang di sekeliling kita gitu. Dan di situ nanti akan ego kita itu akan lebih rileks. Kita lebih turunkan ego kita untuk bisa saling memahami satu sama lain, dan untuk bisa saling jaga nama baik untuk kedepannya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memang di lingkungan atau yang memang kenal sama orang-orang yang pernah dekat dengan kita gitu ya. Itulah beberapa cara untuk melepaskan masa lalu, untuk kita itu bisa damai dengan kehidupan kita ya. Nah, kita akan bertemu dengan di next berikutnya, di video-video berikutnya, yang memang akan ada tema-tema yang dapat kita sharing di situ untuk bisa mengedukasi jauh lebih baik di kehidupannya. Saya Matsu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.